Kita harus tahu jiwa kita itu trading atau investor. Ada dua, bener kan? Ada trading, ada investor. Kalau investor adalah jangka panjang. Jadi beli ketika murah, ya kan? Ya. Tahan, mau lepas ketika naik. Tapi kalau trading, mau turun dia bisa untung, mau naik dia bisa untung. Itu trading. Trading ada beberapa, ada trading forex yang saham. Trading forex itu emas, XAUSD. Ya, kakak belum nyampe situ. Ada trading crypto future namanya. Ada trading saham, day trading. Itu trading kakak belum masuk. Tapi menurut Abi, kalau lagi belum punya uang, untuk menggandakan uang itu perlu keberanian, bener gak? Ya. Artinya main trading dulu. Itu lebih cepat komponnya. Teng. Kalau uangnya sudah banyak, jangan main trading, bisa hilang. Jadi harus investor. Beli obligasi, reksadana, ya yang fluktuasinya nggak volatilnya nggak terlalu gede. Jadi yang naik kayak beli ETF. Tahu nggak ETF? Ya banyak yang belum tahu. Nanti kamu pelajarin. ETF itu sama kayak pokoknya fund manager. Fund manager itu adalah suatu perusahaan badan yang mengelola uang retail atau uang kita gitu. Jadi dalamnya itu kayak contoh SPY 500. Uang di dalam beli SPY ini, ETF ini, di dalam ini itu ada saham-saham Facebook, ada saham-saham perusahaan-perusahaan lain sampai 500 biji. Gede. Jadi beli itu dia kemungkinan akan naik. Untuk turun cuma sedikit, ujung-ujungnya bakal naik. Sama kayak emas. Sama kayak silver, begitu modelnya. Dia akan naik terus. Turun cuma sedikit, ujungnya akan naik, tapi dia perlu waktu. Cocok buat investor. Tapi karena kita belum punya uang 500.000 nih yang kakak punya. Cocoknya untuk cepat adalah main Trading. Tapi sebelumnya pelajarin dulu trading tuh kayak gimana. Mau trading kripto, mau trading forex, mau trading saham. Semua kalau trading tuh cocok-cocokan. Ya kan? Kakak cocoknya di kripto, apa di forex, apa di saham. Gitu. Tapi kalau Abi lihat sejauh ini, kalau di kripto cari momentum baru masuk. Kalau di saham semua sama. Trading itu intinya cari momentum. Saham diajarin tadi, cari momentum. Ada bandar atau perusahaan orang fund besar ya, dia beli besar nominalnya, dia beli saham itu nominalnya berapa, kapan, nebeng aja, gitu sistemnya. Kan kita belajar di podcast nih, ya kan? Abi udah pelajarin beberapa bulan ini. Abi mulai itu di bulan November, Devano. November Abi mulai masuk saham. Ada historinya di akun ajaib. November Abi masuk saham. Pas November itu nih contoh nih ya. Abi kasih tahu nih. Untungan Abi selama ini. Orang biasanya kalau baru mulai kan pasti rugi. Ya. Belajar gitu, rugi kan? Iya. Alhamdulillah. Abi walaupun untung kecil tapi untung. Walaupun kecil tapi untung. Portofolio coba. Walaupun kecil tapi untung. Oh ini nih. Bukan. Oh ini. Nah, tuh November. Ini kan kalau di bawah November, Oktober gitu kan belum ada. Iya. Berarti nggak tahu Nabi mulainya di November minus 2.000 perak. Ya kan?
Tapi habis itu kan Abi belajar tuh. Belajar untung 200.000. Nah, Januari untung 157 nih, baru untung segini gitu. Ini kan nih 3 bulan ini belajar nih. Kelihatan buka akunnya kapan? November tanggal 21 tuh. Ya, baru dong, baru 3 bulan. Ya. Ya, masih terus belajar. Ini akun ini ajaib ini pertama kali, dan Abi kan ngecek dulu akun-akun mana aja yang gampang. Kalau ini kan sahamnya belinya bisa paling murah, terus biaya administrasinya murah gitu dibandingin yang Kalau dia pakai apaan tuh kayak gitu-gitu? hah? Kayak di website dia mah tapi. Ya dia di website, enggak, dia ada Stockbit gini loh. Si Gilang ya, namanya Gilang itu bagusnya di komputer. Kan ajaib juga bisa login di komputer. Oh iya. Semua bisa login di komputer. Kalau login di komputer, dia view-nya lebih bagus. Nih Stockbit nih. Dia bisa di komputer. Kata si Gilang itu, kalau lihat pakai tradingnya di HP, lo cuma bisa lihat yang di lantai 1 doang. Gitu. Tapi kalau di komputer, lo dari lantai 2 bisa kelihatan semua. Ngerti gak? Dari lantai 2 kan bisa kelihatan tuh jualan pisang, tuh jualan mangga. Bener gak? Oh iya. Lebih lebar kan ini. Hah? Iya. Bisa disetting, bisa lebih lebar ini. Dari lantai 2, wah itu tuh bagus. Lebih maksimal kan kalau di Iya. komputer. Stockbit namanya. Enggak, ini Stockbit itu sama kayak ajaib, nama aplikasi. Gitu. Nah itu udah jelas tuh kan. Kan kita harus exchange itu harus perdalamin, Devano. Hah? Kamu aja belum tahu nih kan, nih ibaratnya nih kata Erik tuh, teman Abi, ini tuh kantor kita. Kita harus tahu di ujung kantor kita apa aja isinya gitu loh. Kita tiap hari kerja di sini. Ini menghasilkan uang, kita harus tahu. Di pojok sono ada gelas, di sono ada ini. Bener gak? Iya. Kantor kan cuma seruangan. Ya masa satu ruangan lo kagak tahu isinya apa aja. Kalau lo tahu isinya semua, artinya sewaktu saat butuh gelas, tahu tempatnya di mana. Ngerti gak? Botol, oh di situ. Pulpen, oh di situ. Ini tuh seperti itu, sama halnya seperti itu. Jadi kakak jangan buka main game dalam macam. Ini kakak kuasain aplikasi. Ini aja kan baru tahu tuh. Ketik investasi. Nanti ada running trade, ada top broker, ada top stock. Di sini ada semua. Tapi sayangnya dia hari libur nggak ada ya. Ya semua juga libur. Tuh top stock. Wih, Bumi tuh masuk tuh. Tuh Bumi, PTRO. Lotnya ada berapa? Berarti ini paling laku nih kemarin nih Bumi. Ya, Bumi punya siapa? Hah? Punya siapa Bumi? Itu saham Konglo namanya. Kalau Saham konglomerat kita siapa? Abu Rizal Bakri, Pak Pepe. Mereka itu punya saham-saham. Punya dia nih. masuk itu dia. Ini punya si Abu Rizal Bakri. Iya. Saham Konglo, mereka kan konglomerat disebutnya kan? Iya. Tuh running trade nih, di sini lihat tuh. Running trade. Wah. Gitu. Nanti kita lihat running trade bisa lihat. Menurut Abi kalau trading sih enakan saham sih, kayaknya lebih cepat kaya. Iya. Karena kita lihat ada barangnya ada, bener gak? Barangnya tuh ada, maksudnya perusahaannya ada itu. Saudara kita kerja di sono, kan gitu. Iya. Ya kan, misalkan TV1 kan apa? Papa Enda di sono kerjanya kan? Iya. Kita beli sahamnya. Sama juga kita pemiliknya itu, walaupun bagian kecil. Bener gak? Iya. Kalau semua kayak kita nih nggak beli saham itu, dipecat-pecatin nggak tuh orang? Iya. Karena dia dapat duit itu dari kita, gitu. Kita naruh duit di situ. Kita pemilik saham walaupun kecil gitu.
kakak kuasain dulu, baru kakak nanti boleh juga nih install Stockbit di aplikasinya. Tapi ini aja kakak nggak buka-buka. Nah, Stockbit tuh tapi belum berani main trading gitu loh, lagi nyari-nyari dulu itu mainnya gimana, caranya gimana juga belum tahu. Ini start trading, ini Stockbit itu sama kayak Ajaib, nama aplikasi, kita top up di sini. Tuh, Abi bikin akunnya aja dulu biar ini, terus stok analis ya, download lah ini aplikasi-aplikasi buat ngecek. Kalau ini lebih ke SN luar negeri sama Amerika. Banyak. Kalau ini kak, paling enak. Nih kalau ini, nah ini bisa ngecek harga-harga yang update di sini nih, paling update. Sama namanya kan Trading View namanya. Ngapain ini? Trading View. Jadi bisa lihat chart. Bisa lihat chart. Terus kita bisa tarik garis di sini, alat ini orang-orang pakai. Kamu iya? Tarik garis kayak gini nih. Tarik garis teng di sini. Itu bisa dipencet. Bisa. Kita bisa ngedit sendiri. Login dulu. Kan sini juga bisa. Nggak bisa. Tarik garis mah di sini, tim viewer ini. Tim trade ini. Nih, kayak gini kan. Garis. Oh, berarti ntar akan nggak boleh lewat. Kalau ini lewat, berarti cocok dibeli. Gitu loh. Ini trading Forex yang Abi cerita tadi. Nih logonya ini, Forex. Emas ya? Yang main sama si Lutfi, Om Lutfi, ingat gak? Kenal gak? Enggak. Om Lutfi, Enggak. yang trading, yang kacamata, yang kita satu grup. Oh iya ya. Itu kan dia mainnya Forex ini, kan Abi investor dia. Abi narik duit, dia yang gerakin, yang mainin, karena dia lebih paham. Oh iya. Iya. Abi investor. Dia mainnya ini Forex. Emas naik, emas turun. Itu banyak kak yang harus dipelajarin. Informasi ini CDIA nih. Jadi banyak informasi di ini, yang memberikan informasi juga nih aplikasi ini. Abi lagi nyangkut di CDIA nih CDIA ini nih. Maksudnya karena Kira naik, nggak tahu waktu turun lagi. Padahal udah beli di minus dia lagi turun 10%. Kan gede kan? 10%. Dibeli, masuk dong. Ternyata malah turun lagi. Gitu. Itulah perlunya atau fungsinya kita pelajarin. Tapi selama Abi nggak, nih contoh nih. Nih portfolio Abi. Porto. Tuh. Lagi rugi tuh. CDIA. 17% malah. Tapi selama sistemnya gitu prinsipnya. Selama kita nggak keluarin, ya belum bisa dibilang rugi. Bisa jadi bulan depan dia naik. Kalau kita keluar sekarang, fix rugi. Bener gak? Ya. Itu yang Abi chat ke kakak kemarin. Nih sama merah. Tapi kalau kita cut loss keluar sekarang, fix rugi. Kan uangnya nggak akan hilang. Masih di sini aja gitu. Masa perusahaan dia nggak bertumbuh? Masa bulan depan 2 bulan lagi nggak naik, nggak bertumbuh? Ini perusahaan besar loh. Gitu. Standar daya. Kalau dia bangkrut gimana? Enggak, kalau bangkrut enggak lah, nggak mungkin. Karena kita beli sesuatu itu lihat juga volatilnya, maksudnya perusahaannya kayak gimana. Ngapain? Perusahaannya ada apa enggak, karyawannya berapa, pokoknya valuasinya kita pelajarin semua. Gitu. Ya, nih Abi beli. Contoh nih. Kemarin. Beli dalam waktu semenit, tiba-tiba langsung naik. Nah, kalau di trading beli langsung naik. Itu langsung keuntungannya langsung dapat.
25 kali. Sesuai dengan ini nih. Berarti gak? 22 kali ini berapa? Mana? 11. 11. Nih. 15. Nah, Itu apaan? Hah? itu khusus trading. Tanda-tanda itu untuk trading. Ditandain saham ini bisa trading, bisa sampai 11. Saham ini bisa trading maksimum 10 kali. Dari kakak uang 100.000, ya kan? Kakak bisa trading beli setara 100 dikali 10 gitu. Kalau ternyata dia naik 1%, ting, kakak langsung keluar, udah dapat 1 juta gitu. Oh iya. Dimodalin. Nah begitu juga sebaliknya, kalau kakak beli ini ternyata kakak milihnya turun, naik, ternyatanya turun, nah, kakak minusnya 10 kali, jadi utang. Duitnya yang udah masuk ini hilang, terus utang langsung hilang gitu. Jadi trading itu pedang bermata dua, tidak selamanya untung. Banyak orang yang posting itu untung aja gitu. Nah makanya dia bilang tadi nih, ini sistemnya trading itu sama kayak si Hengki. Jadi udah garap keluar bad news, ngikutin terus sudah Remora. lumayan lama gitu. Dia lagi naik, udah bad news masa lama, tiba-tiba turun kan? Enggak dong. udah bad Dia news baru beli lama, nih. dan Gede, dia langsung dimakan masuk juga kita. perusahaan gitu. Ikutan naik Nah, gak? jadi di grup CP Keluar saya, buru-buru semenit, 2 menit, sekitar udah, 1 untung bulan, dikit kurang, 1 bulan keluar. kali yang lalu. Gitu Untuk aja silahkan simpelnya. main aja gitu. Saya bilang nih. Beda cara mainnya sama investor kan? Aneh, ini Iya. seharusnya Kalau masuk investor stop nunggu gitu. rendah. Ada Kalau ini broker-broker terbalik. aneh Cara yang mainnya pukul terbalik. terus-terusan. Cuman ya long story short, ya momentumnya sudah lewat, gudang garamnya sudah lewat, HNSP-nya juga sudah lewat gitu. Cuman ya that's the power of analisa transaksi lah ya. What I want to say adalah Dari karyawan sepowerful itu analisa transaksi. Kita ngomongin Trading view nih. kemarin Trading ngomongin udah kurang oke nih, udah jangan gitu agresif nge-HK, udah sabar dulu. HK gitu tahu ya. nggak? Hari ini benar jeblos dan HK reasonnya I don't istilah know itu. until Hajar today. kanan. Apa itu ya Sri Milani HK itu dicopot. hajar kanan. Walaupun menurut saya Jual. ini Beli. verifikasi ya, saya baru buka Sikat, laptop, hajar, kita beli. verifikasi gitu. Apakah ini top? Apakah ini itu sudah Kaki, selesai? hajar Apa kiri. ini koreksi sehat? Jual. Apakah ini ada momentum atau segala macam? Nah, it's going to be interesting. That's why pas banget we are going to discuss this today gitu. Oke, clear ya suara. Gimana pindahnya gitu? Ya udah pindah aja. Saya bilang Excel, saya mau pindah barang dong. Nanti Excel kasih form. Lu tulis berapa lot, lu tulis nama lu tulis ke sekuritasnya apa, nanti lu kasih contact personnya dan dia akan pindahin barangnya. Oleh karena itu, nah itu bisa possible. Nah jadi yang mana nih skenario untuk SS? Menurut saya skenario yang kedua, which is misalnya saya Hengki, saya pindah ke Hengki CP, pindah ke Hengki SS. Nah, dan dia jualan lewat Hambatan sana. abadi di pasar saham yang nggak pernah ada ujungnya adalah mending jadi trader harian atau investor jangka panjang. Kubu trader Komplit kan, Abi, kan? pamer profit harian yang Iya. bisa buat beli kopi mahal tiap pagi. Sementara kubu investor senyum tenang lihat dividen jumbo masuk Kalau kita udah rekening punya tiap uang, tahun cara tanpa mainnya kerja. beda. Lo pasti sering galau kan? Lihat temen lo pamer cuan puluhan persen dalam Ya konten kayak gini Abi lagi mau yang happy. Abi mainkan nanti, Di ingat sisi ya? lain, lo dengar nasihat suara pakar Abi nih, keuangan yang baca bilang, teks dia. saham Kamu tinggal itu tambahin buat ini, Kak. disimpan sampai tua. Dua suara ini bikin isi kepala lo ribut sendiri dan akhirnya malah bikin portofolio lo berantakan. Masalah utamanya bukan di strategi mana yang lebih cuan, karena dua-duanya terbukti bisa bikin orang kaya raya. Masalahnya ada di kecocokan psikologis atau DNA finansial lo sendiri yang mungkin lo belum kenal. Memaksakan diri jadi trader padahal mental lo investor, itu resep bencana. Begitu juga sebaliknya. Hari ini kita bakal bedah tuntas isi kepala lo buat nentuin lo itu sebenarnya tim cuan bungkus atau tim dividen.
Kita gak bakal ngomongin teknis grafik yang jelimet atau rasio keuangan yang bikin pusing dulu. Kita bakal ngomongin soal jantung, nyali, dan seberapa nyenyak lo bisa tidur pas pasar lagi merah. Tim cuan bungkus atau trader itu punya prinsip hidup, biar dikit, yang penting ngalir terus tiap hari. Mereka gak peduli perusahaan itu bisnisnya jualan apa. Yang penting grafiknya naik dan ada volume transaksi. Bagi mereka saham itu cuma barang dagangan, sama kayak orang jualan cabai di pasar induk pagi-pagi. Sebaliknya, tim dividen atau investor punya prinsip, biar lambat asal selamat dan terus bertumbuh. Mereka nganggep beli saham itu kayak beli bisnis. Mereka mau jadi pemilik perusahaan yang tidur pun dibayar. Mereka gak peduli harga saham harian naik turun. Yang penting fundamental perusahaan tetap solid dan rajin bagi keuntungan. Coba lo cek reaksi pertama lo pas lihat aplikasi sekuritas dan portofolio lo merah membara minus 5%. Kalau jantung lo berdegup kencang, keringat dingin dan panik pengen jual, itu tanda mental lo belum siap. Tapi kalau lo malah senyum dan mikir, wah diskon nih, selamat, lo punya bibit investor sejati. Banyak pemula yang kejebak jadi investor dadakan gara-gara mereka gagal jadi trader yang disiplin. Awalnya niat mau scalping cari cuan cepet, harganya malah turun dan mereka gak berani cut loss. Akhirnya saham busuk itu disimpan berbulan-bulan dengan alasan investasi jangka panjang, padahal aslinya nyangkut parah. Ini adalah kesalahan psikologis yang namanya loss aversion, di mana rasa sakit akibat rugi itu 2 kali lebih besar dari senengnya untung. Trader sejati itu gak baperan. Mereka berani potong jari alias cut loss biar gak perlu amputasi tangan. Kalau lo gak tega buang saham rugi, lo gak cocok jadi trader. Tahun 2026 ini pasar saham makin liar gerakannya karena didominasi sama algoritma AI dan robot trading canggih. Kalau lo mau jadi trader manual lawan robot, lo butuh kecepatan tangan dan ketajaman mata yang prima. Lo harus siap mantengin layar running trade berjam-jam kayak satpam jagain gerbang komplek. Tahu kan tadi running trade? Pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak waktu luang yang lo punya di jam kerja bursa saham buka? Kalau lo kerja kantoran yang sibuk meeting dari pagi sampai sore, lupain mimpi jadi day trader sukses. Trading itu butuh fokus penuh. Oh, kakak berarti belum Meleng bisa, dikit Kak. aja harga bisa Lagi di berkali kelas lipat itu. dan profit Iya. lo berubah jadi rugi. Buat lo yang sibuk kerja nyata bangun karir, jadi bisa trading, dividen Kak. adalah pilihan yang paling masuk akal dan realistis. Lo biarin manajemen perusahaan yang kerja keras mikirin Sabtu strategi minggu libur, bisnis. dia libur. Lo tinggal terima laporannya aja. Mana Pagi kalian? sampai Beri sore, waktu berarti dan kakak kebebasan dengan cara milih instrumen investasi Jangan yang trading pasif saham dan dulu. gak rewel. Tapi Trading kripto. jangan salah, jadi investor dividen itu juga punya Investor. tantangan mental yang gak kalah beratnya, yaitu rasa bosan. Lo bakal lihat temen lo pamer cuan saham teknologi yang naik 20% sehari, sementara saham batubara lo diem aja. Nah, kalau investor Rasa naik FOMO kenaikan atau begini kan ketinggalan diambil kereta ya kan? ini adalah musuh terbesar lo investor, yang bisa ngerusak kenaikan rencana harga. jangka panjang lo. Jangka Lo harus panjang. punya mental bodo amat yang kuat buat bertahan lagi di nyangkut jalur kan di bumi investor kan? dividen di Sama tengah Goto kan? gempuran pamer profit medsos. Selama Lo nggak harus di yakin kalau kura-kura pada akhirnya jual ya, bakal nyalip belum kelinci bisa yang dibilang lari rugi, kencang tapi tapi sering naik. tidur. Kakak boleh jual tuh. Kekayaan investor itu dibangun dari Belajar. kesabaran yang membosankan, bukan dari adrenalin yang Cuma meledak-ledak. 10.000, 20.000. Coba tanya ke diri lo sendiri, duit Belajar yang lo harus pakai mulai, buat kan? beli saham ini Praktek. duit apa? Kalau ini duit yang bakal dipakai buat bayar kosan bulan depan, haram hukumnya lo jadi investor jangka panjang. Investor itu butuh uang dingin, alias uang yang lo rela gak lihat wujudnya minimal 5 tahun ke depan. Berarti kak cuma bisa main kripto Kalau ya? modal lo terbatas dan lo butuh muterin duit itu cepat buat kebutuhan hidup, mau nggak mau lo harus belajar trading. Tapi lo harus sadar, kalau resiko trading itu bisa bikin Apalagi kak modal minggu lo depan kan habis nggak boleh habis pakai sisa. HP kak. Trading for Sama. living itu HP level dikumpulin. dewa. Pemula mending fokus cari Jadi active sekarang income soalnya dulu kan di belajar pasar. ada buku paket. Ada mitos kalau trading itu judi. Kalau dulu Padahal kalau trading semester itu 1 kan bisnis full pakai HP. probabilitas yang butuh analisa teknikal matang. Jadi HP kak Yang dikumpulin bikin nih. judi itu, Nyampe sekolah kalau lo kumpulin. bersaham cuma pakai Pulang feeling sekolah atau baru ikut-ikutan diambil lagi. rekomendasi Jadi kak influencer tanpa mikir. otomatis Kalau gak lo buka udah HP punya lah trading pasti. planning jelas, lo sebenarnya lagi sedekah ke bandar saham. Sebaliknya, ada juga mitos kalau investasi dividen itu cuma buat orang tua yang udah mau pensiun. Padahal, anak muda di tahun 2026 ini justru harus mulai kumpulin saham dividen dari sekarang. Efek bola salju atau compounding interest dari reinvestasi dividen itu butuh waktu puluhan tahun buat meledak hasilnya. Psikologi lo juga dipengaruhi sama seberapa besar toleransi lo terhadap volatilitas atau guncangan harga pasar yang ekstrim.
Trader itu sebenarnya pecandu adrenalin. Mereka butuh volatilitas biar bisa cari celah cuan dari selisih harga. Kalau pasar lagi sideways atau datar-datar aja, trader bakal mati kutu karena nggak ada ombak buat berselancar. Sedangkan investor justru benci volatilitas. Mereka lebih suka ketenangan dan kepastian arus kas dividen yang stabil. Bagi investor, harga saham yang naik turun itu cuma gangguan sinyal yang nggak ngaruh ke nilai perusahaan. Selama perusahaan masih cetak laba dan bagi dividen, harga saham di layar itu cuma angka maya. Coba lo renungin dalam-dalam, lo tipe orang yang control freak atau tipe yang percaya sama sistem orang lain? Tim cuan bungkus biasanya punya masalah kepercayaan alias trust issue kalau harus nitipin nasib duitnya ke orang lain. Mereka lebih nyaman pegang kendali penuh, jual beli sendiri, dan nentuin nasib untung ruginya detik itu juga. Sebaliknya, tim dividen itu harus punya tingkat kepercayaan yang tinggi banget sama manajemen perusahaan yang mereka beli. Lo naruh duit miliaran di satu perusahaan, terus lo tinggal tidur dan percaya kalau CEO-nya nggak bakal korupsi. Kalau lo tipe orang yang curigaan dan susah percaya orang, lo bakal stres berat jadi investor pasif. Perbedaan mencolok lainnya ada di kitab suci yang lo pakai buat ngambil keputusan beli atau jual saham. Buat trader, grafik harga dan volume adalah kebenaran mutlak yang nggak bisa dibantah sama opini siapapun. Lo nggak peduli fundamental perusahaan busuk. Kalau grafik bilang breakout, lo bakal hajar kanan tanpa ragu sedikit pun. Tapi buat investor dividen, laporan keuangan adalah bacaan wajib yang jauh lebih seru daripada Investor novel dapetnya fiksi atau dividen. komik. Enak kalau Lo investor harus di betah saham. baca neraca, ngerti arus Lain kas, kenaikan dan ada paham dividen rasa juga, bener nggak? tanpa ngerasa pusing atau mual. Kalau lihat angka-angka di Excel aja lo udah alergi, jangan paksa diri lo jadi fundamentalis. Lo baca tersiksa. Disiplin adalah nama tengah seorang trader sukses. Dan ini bukan disiplin ala militer biasa, tapi disiplin tanpa emosi. Lo harus tega ngeksekusi trading plan lo kayak robot. Gak boleh ada rasa kasihan atau berharap. Kalau lo masih sering ngomong, semoga besok naik, pas harga nyentuh stop loss, lo udah gagal jadi trader. Sementara itu, nama tengah seorang investor adalah keyakinan atau conviction yang gak gampang goyah kena angin ribut. Pas harga saham turun 50% karena sentimen pasar panik, keyakinan lo diuji habis-habisan. Lo harus punya nyali buat beli lagi di harga bawah pas semua orang di dunia ini teriak, jual, kiamat sudah dekat. Tim cuan bungkus hidup dari selisih harga, jadi mereka butuh pasar yang berisik, ramai dan penuh drama tiap hari. Pasar yang sepi dan datar adalah neraka buat trader, karena nggak ada gelombang yang bisa ditunggangi buat cari makan. Mereka justru senang kalau ada berita heboh yang bikin harga saham loncat-loncat. Itu cara mainnya beda kan? Iya. Tim dividen justru paling benci sama kebisingan pasar alias market noise yang seringkali nggak rasional dan nipu. Mereka lebih suka pasar yang membosankan. Bentar, Pak. Harga saham bergerak wajar sesuai kinerja asli Dikit perusahaan. aja nih masih belum. Karena dua-duanya terbukti bisa bikin orang kaya raya. Masalahnya, ada di kecocokan psikologis atau DNA finansial lo sendiri Trading. yang mungkin lo belum kenal. Memaksakan diri jadi trader padahal mental lo investor, itu resep bencana. Begitu juga sebaliknya. Hari ini kita Oke, bakal catat. bedah tuntas isi Berdasarkan kepala ini. lo buat nentuin lo itu sebenarnya tim Trading, cuan bungkus misalkan. atau tim dividen. Dia tadi kan Kita harus nggak bakal ngomongin pasarnya teknis ini, grafik ini, yang ini bikin begini. web atau Tulis yang rasio bisa keuangan ditulis. yang bikin pusing Kalau dulu. dengan cara kakak tulis, Kita bakal lebih ngomongin cepat soal masuk ke jantung, pikiran. nyali, dan seberapa nyenyak lo bisa tidur pas pasar lagi merah. Tim cuan bungkus atau trader itu punya prinsip hidup, biar dikit yang penting ngalir Biar terus dikit tiap yang hari. penting ngalir. Mereka gak peduli perusahaan itu bisnisnya jualan apa. Iya kan? Yang Dikit penting yang penting grafiknya naik dan ada volume transaksi. Volume Bagi transaksi. mereka saham itu cuma barang dagangan. Barang dagangan. Sama kayak orang jualan cabai di pasar induk pagi-pagi. Kagak sayang kayak Sebaliknya, Bitcoin tim disayang-sayang. dividen atau investor punya prinsip biar lambat asal selamat dan terus bertumbuh. Mereka nganggep beli saham itu kayak beli bisnis. Mereka mau jadi pemilik perusahaan yang tidur pun dibayar. Nah, itu investor. Mereka gak peduli harga saham harian naik turun. Yang penting fundamental perusahaan tetap solid 3 dan tahun, 4 rajin tahun bagi naik. keuntungan. Coba lo cek reaksi pertama lo pas lihat aplikasi sekuritas dan portofolio lo merah membara minus 5%. Kalau jantung lo berdegup kencang, keringat dingin dan panik pengen jual, itu tanda mental lo belum siap. Tapi kalau lo malah senyum dan mikir, wah diskon nih, Diskon. selamat, lo punya bibit investor sejati. Investor itu. Banyak pemula yang kejebak jadi investor dadakan gara-gara mereka gagal jadi trader yang disiplin. Awalnya niat mau scalping cari cuan cepat, harganya malah turun dan mereka gak berani cut loss. Akhirnya saham busuk itu disimpan berbulan-bulan dengan alasan investasi jangka panjang.
padahal aslinya nyangkut parah. Ini adalah kesalahan psikologis yang namanya loss aversion, di mana rasa sakit akibat rugi itu 2 kali lebih besar dari senangnya untung. Trader sejati itu gak baperan. Mereka berani potong jari alias cut loss biar gak perlu amputasi tangan. Kalau lo gak tega buang saham rugi, lo gak cocok jadi trader. Tahun 2026 ini pasar saham makin liar gerakannya karena didominasi sama algoritma AI dan robot trading canggih. Kalau lo mau jadi trader manual lawan robot, mereka berani potong jari alias cut loss biar gak perlu amputasi tangan. Kalau lo gak tega buang saham rugi, lo gak cocok jadi trader. Tahun 2026 ini pasar saham makin liar gerakannya karena didominasi sama algoritma AI dan robot trading canggih. Kalau lo mau jadi trader manual lawan robot, lo butuh kecepatan tangan dan ketajaman mata yang prima. Lo harus siap mantengin layar running trade berjam-jam kayak satpam jagain gerbang komplek. Running trade. Pertanyaan selanjutnya, AI dan robot trade lo amputasi tangan. Kalau lo gak tega buang saham rugi, lo gak cocok jadi trader. Tahun 2026 ini pasar saham makin liar gerakannya karena didominasi sama algoritma AI dan robot trading canggih. Kalau lo mau jadi trader manual lawan robot, lo butuh kecepatan tangan dan ketajaman mata yang prima. Lo harus siap mantengin layar running trade berjam-jam kayak satpam jagain gerbang komplek. Pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak waktu luang yang lo punya di jam kerja bursa saham buka? Kalau lo kerja kantoran yang sibuk meeting dari pagi sampai sore, lupain mimpi jadi day trader sukses. Trading itu butuh fokus penuh. Meleng dikit aja harga bisa berbalik arah dan profit lo berubah jadi rugi. Buat lo yang sibuk kerja nyata bangun karir, jadi tim dividen adalah pilihan yang paling masuk akal dan realistis. Kalau saham kakak Lo kayaknya itu nyari ya. manajemen perusahaan yang kerja Investor ya keras sementara mikirin ya, strategi karena masih bisnis. sekolah kan. Lo Ya. tinggal terima laporannya aja. Waktunya habis di Lo sekolah. beli waktu dan Iya, kebebasan dengan cara gerbang Nggak terlalu banyak soal waktunya. Bukan itu, soal jam kerjanya sama sama bentrok bentrok sama saham. Ah iya, Saham itu kan dari jam 9 sampai jam 4. iya. Jam 9 sampai jam 4 kakak di sana. Iya. Bentrok. Pulang jam 4. Nggak bisa Masuk pakai jam saham. 7. Nggak bisa kak. Iya. Pantau-pantau boleh, beli boleh kayak kemarin. Sekali-sekali nongol. Kalau trading nggak bisa. Kalau trading harus full. Iya. Mantau, nggak bisa asal beli. Ya. Kalau investor, boleh ini lagi turun nih. Atau tunggu informasi dari Abi, beli kak, beli gitu. Ya. Bisa itu. Sementara investor nggak bisa trading gitu ya. Ya. Dengerin lagi. Jam-jamnya itu tulis di situ, jamnya. Kalau trading jamnya harus full, tulis di situ. Udah. Jam 9 sampai jam 4 dia. Full kita harus di situ. Gak perlu amputasi tangan. Kalau lo gak tega buang saham rugi, lo gak cocok jadi trader. Tahun 2026 ini pasar saham makin liar gerakannya karena didominasi sama algoritma AI dan robot trading canggih. Kalau lo mau jadi trader manual lawan robot, lo butuh kecepatan tangan dan ketajaman mata yang prima. Lo harus siap mantengin layar running trade berjam-jam kayak satpam jagain gerbang komplek. Pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak waktu luang yang lo punya di jam kerja bursa saham buka? Kalau lo kerja kantoran yang sibuk meeting dari pagi sampai sore, lupain mimpi jadi day trader sukses. Trading itu butuh fokus penuh. Meleng dikit aja harga bisa berbalik arah dan profit lo berubah jadi rugi. Buat lo yang sibuk kerja nyata bangun karir, jadi tim dividen adalah pilihan yang paling masuk akal dan realistis. Lo biarin manajemen perusahaan yang kerja berbalik arah dan profit lo berubah jadi rugi. Buat lo yang sibuk kerja nyata bangun karir, jadi tim dividen adalah pilihan yang paling masuk akal dan realistis. Lo biarin manajemen perusahaan yang kerja keras mikirin strategi bisnis. Lo tinggal terima laporannya aja. Lo beli waktu dan kebebasan dengan cara milih instrumen investasi yang pasif dan gak rewel. Tapi jangan salah, jadi investor dividen itu juga punya tantangan mental yang gak kalah beratnya, yaitu rasa bosan. Lo bakal lihat temen lo pamer cuan saham teknologi yang naik 20% sehari,
Sementara saham batubara lo diem aja. Rasa FOMO atau takut ketinggalan kereta ini adalah musuh terbesar lo yang bisa ngerusak rencana jangka FOMO, jangan panjang lo. FOMO lah. Lo harus punya mental bodo amat yang kuat buat bertahan di jalur investor dividen di tengah gempuran pamer profit medsos. Lo harus yakin kalau kura-kura pada akhirnya bakal nyalip kelinci yang lari kencang tapi sering tidur. Kekayaan Kura-kura, investor itu berhentiin aja. dibangun dari kesabaran yang membosankan, bukan dari adrenalin yang meledak-ledak. Coba tanya ke diri lo sendiri, duit yang lo pakai buat beli saham ini duit apa? Kalau ini duit yang bakal dipakai buat bayar kosan bulan depan, haram hukumnya lo jadi investor jangka panjang. Investor itu butuh uang dingin, alias Maka uang dingin yang itu. lo rela gak lihat wujudnya minimal 5 tahun ke depan. Kalau modal lo terbatas dan lo butuh muterin duit itu cepat buat kebutuhan hidup, Itu trading. mau gak mau lo harus belajar trading. Tapi lo harus sadar, kalau resiko trading itu bisa bikin modal lo habis tak bersisa. Trading for living itu level dewa. Pemula mending fokus cari active income dulu di luar saham. Ada mitos kalau trading itu judi, padahal trading itu bisnis probability. Jadi investor jangka panjang. Investor itu butuh uang dingin, alias uang yang lo rela gak lihat wujudnya minimal 5 tahun ke depan. Kalau modal lo terbatas dan lo butuh muterin duit itu cepat buat kebutuhan hidup, mau gak mau lo harus belajar trading. Tapi lo harus sadar, kalau resiko trading itu bisa bikin modal lo habis tak bersisa. Trading for living itu level dewa. Pemula mending fokus cari active income dulu di luar saham. Ada mitos kalau trading itu judi, padahal trading itu bisnis probabilitas yang butuh analisa teknikal matang. Yang bikin jadi judi itu, kalau lo beli saham cuma pakai feeling atau ikut-ikutan rekomendasi influencer tanpa mikir. Kalau lo nggak punya trading planning jelas, lo sebenarnya lagi sedekah ke bandar saham. Sebaliknya, ada juga mitos kalau investasi dividen itu cuma buat orang tua yang udah mau pensiun. Padahal, anak muda di tahun 2026 ini justru trading itu bisnis probabilitas yang butuh analisa teknikal matang. Yang bikin jadi judi itu, kalau lo beli saham cuma pakai feeling atau ikut-ikutan rekomendasi influencer tanpa mikir. Kalau lo nggak punya trading planning jelas, lo sebenarnya lagi sedekah ke bandar saham. Sebaliknya, ada juga mitos kalau investasi dividen itu cuma buat orang tua yang udah mau pensiun. Padahal, anak muda di tahun 2026 ini justru harus mulai kumpulin saham dividen dari sekarang. Sekarang kumpulin. Efek bola salju atau compounding interest dari reinvestasi dividen itu butuh waktu puluhan tahun buat meledak hasilnya. Psikologi lo juga dipengaruhi sama seberapa besar toleransi lo terhadap volatilitas atau guncangan harga pasar yang ekstrim. Trader itu sebenarnya pecandu adrenalin. Mereka butuh volatilitas biar bisa cari celah cuan dari selisih harga. Kalau pasar lagi sideways atau datar-datar aja, trader bakal mati kutu karena nggak ada ombak buat berselancar. Sedangkan investor justru benci volatilitas. Mereka lebih suka ketenangan dan kepastian arus kas. Lo nggak punya trading planning jelas, tahun buat meledak hasilnya. Psikologi lo juga dipengaruhi sama seberapa besar toleransi lo terhadap volatilitas atau guncangan harga pasar yang ekstrim. Trader itu sebenarnya pecandu adrenalin. Mereka butuh volatilitas biar bisa cari celah cuan dari selisih harga. Kalau pasar lagi sideways atau datar-datar aja, trader bakal mati kutu karena nggak ada ombak buat berselancar. Wow, hebat. Benci volatilitas. Udah mati Mereka belum lebih ini suka anak kecil? ketenangan dan kepastian arus kas yang stabil. Bagi investor, harga saham Susunya yang habis naik ya? itu cuma gangguan sinyal yang nggak ngaruh ke nilai perusahaan. Abi beli dulu Selama susunya ya. perusahaan masih cetak laba dan bagi dividen, harga saham Iya, yang naik dingin. itu cuma angka maya. Coba lo renungin dalam Aku mau. lo tipe orang yang kontrol freak atau tipe yang percaya sejak trader bakal mati kutu karena nggak ada ombak buat berselancar. Sedangkan investor justru benci volatilitas. Mereka lebih suka ketenangan dan kepastian arus kas dividen yang stabil. Bagi investor, harga saham yang naik turun itu cuma gangguan sinyal yang nggak ngaruh ke nilai perusahaan. Selama perusahaan masih cetak laba dan bagi dividen, harga saham di layar itu cuma angka maya. Coba lo renungin dalam-dalam, lo tipe orang yang kontrol freak atau tipe yang percaya sama sistem orang lain. Tim cuan bungkus biasanya punya masalah kepercayaan alias trust issue kalau harus nitipin nasib duitnya ke orang lain. Mereka lebih nyaman pegang kendali penuh, jual beli sendiri, dan nentuin nasib untung ruginya detik Sini itu Dede juga. kan yang ini deh, lihat nih. Ya, tim dividen itu harus Ini, punya Dede. tingkat kepercayaan yang tinggi Sini. banget sama manajemen perusahaan yang mereka beli. Oh, Lo hebat. duit miliaran di satu perusahaan, terus lo tinggal tidur dan percaya Yang kalau potong aja. sistemnya nggak bakal korupsi. Nih. Kalau lo tipe orang yang curigaan dan susah percaya orang, lo bakal stres berat jadi investor pasif.
Perbedaan mencolok lainnya ada di Wow. kitab suci yang lo pakai buat ngambil keputusan beli atau jual saham. Buat Naik ke trader, atas ya. grafik harga dan volume adalah kebenaran mutlak Nggak bisa, yang nanti setrum dibantah itu. sama opini siapa, lo beli sendiri dan nentuin nasib untung ruginya detik itu. Ya, di Bagi situ boleh investor, sambil harga berbual. ke orang lain. Mereka harus kas dividen yang stabil. Bagi investor, harga saham yang naik turun itu cuma gangguan sinyal yang gak ngaruh ke nilai perusahaan. Selama perusahaan masih cetak laba dan bagi dividen, harga saham di layar itu cuma angka maya. Coba lo renungin dalam-dalam, lo tipe orang yang kontrol freak atau tipe yang percaya sama sistem orang lain? Tim cuan bungkus biasanya punya masalah kepercayaan alias trust issue kalau harus nitipin nasib duitnya ke orang lain. Mereka lebih nyaman pegang kendali penuh, jual beli sendiri, dan nentuin nasib untung ruginya detik itu juga. Sebaliknya, tim dividen itu harus punya tingkat kepercayaan yang tinggi banget sama manajemen perusahaan yang mereka beli. Lo naruh duit miliaran di satu perusahaan, terus lo tinggal tidur dan percaya kalau CEO-nya nggak bakal korupsi. Gambar Kalau lo ini, tipe orang Dede. yang curigaan dan susah percaya orang, lo bakal stres Bisa. berat jadi investor pasif. Iya, Perbedaan contohnya mencolok tuh lainnya ada palanya di kitab panjang. suci yang lo pakai buat ngambil keputusan beli atau jual saham. Buat trader, grafik harga dan volume adalah kebenaran mutlak yang nggak bisa dibantah sama opini siapapun. Bisa kan, Dede? Lo bakal Gambarnya beli kan? fundamental perusahaan busuk. Kalau grafik bilang breakout, lo bakal hajar kanan tanpa ragu sedikit pun. Tapi buat investor dividen, laporan keuangan adalah Maka, bacaan hajar wajib yang kanan. jauh lebih seru daripada novel fiksi atau komik. Lo harus betah baca neraca, ngerti arus kas, dan paham rasio utang tanpa ngerasa pusing atau Dia bisa muak. gambar itu. Kalau lihat angka-angka di Excel aja lo udah alergi, jangan paksa diri lo jadi fundamentalis. Lo baca tersiksa. Disiplin adalah nama tengah seorang trader sukses. Dan ini bukan disiplin ala militer biasa, tapi disiplin tanpa emosi. Lo harus tega eksekusi trading plan lo kayak robot. Gak boleh ada rasa kasihan atau berharap. Kalau lo masih sering ngomong, semoga besok naik, pas harga nyentuh stop loss, lo udah gagal Oh, jadi trader. hebat. Sementara itu, nama tengah seorang investor adalah keyakinan atau conviction yang gak gampang goyah kena angin ribut. Pas harga saham turun 50% karena sentimen pasar panik, keyakinan lo diuji habis-habisan. Lo harus punya nyali buat beli lagi di harga bawah pas semua orang di dunia ini teriak, jual, kiamat sudah dekat. Ah, Tim cuan bungkus Nah, hidup dari nggak sisi hujan? harga, jadi mereka butuh pasar yang berisik, ramai dan penuh drama tiap hari. Pasar yang sepi dan datar adalah neraka buat trader, karena nggak ada gelombang yang bisa ditunggangi buat cari makan. Mereka justru senang kalau ada berita heboh yang bikin harga saham loncat-loncat kayak kerak. Sementara itu, nama tengah seorang investor adalah keyakinan atau conviction yang nggak jangan gampang ganggu dia goyah bisa kena sukses angin. itu. Dia udah tahu dia caranya itu dari sini. Bisnis dia, buktikan deh Mano. Diuji habis-habisan. Buktikan Lo apa? harus Nyari duit di financial gampang, miliaran-miliaran semua itu. orang di dunia ini teriak, jual, kiamat sudah dekat. Tim jual bungkus hidup dari selisih harga, jadi mereka butuh Dia pasar lagi yang didik berisik, kedewasaan ramai dia dan ini. penuh drama tiap hari. Bi, ayo, jam setengah 11 ini. Adalah merah, gerak wajar sesuai kinerja A, Jangan tapi pas nanya naik sedikit lo gatel pengen jual buat bungkus cuan receh. Strategi gado-gado kayak gitu biasanya malah bikin hasil portofolio lo jadi rata-rata air alias nggak maksimal sama sekali. Lo kehilangan momentum compounding dividen karena keseringan keluar masuk pasar nggak jelas. Oh iya. Di sisi lain lo juga kehilangan momentum capital gain gede Hebat. karena lo ragu-ragu buat cut loss atau taking profit cepat. Lo juga harus jujur soal seberapa cepat otak lo bisa proses informasi baru yang datang bertubi-tubi tiap Sampai jam detik. berapa? Di meja trading, keputusan telat 1 detik aja bisa ngubah profit jadi loss karena lo lawan Masih nggak apa-apa. algoritma Nggak komputer. apa-apa. Nggak apa-apa, Kalau lo tipe Princess. pemikir yang butuh waktu lama buat nimbang-nimbang keputusan, trading bakal bikin lo gila. Investor punya kemewahan waktu buat mikir, ngeriset, dan nimbang keputusan berhari-hari Soal emosi sebelum kan. klik tombol beli. Psikologi mah investor lebih menang ya. Iya. Karena cakrawala waktu mereka adalah trading, keputusan telat 1 detik aja bisa ngubah profit jadi loss karena lo lawan algoritma komputer. Kalau lo tipe pemikir yang butuh waktu lama buat nimbang-nimbang keputusan, trading bakal bikin lo gila. Investor punya kemewahan waktu buat mikir, ngeriset, dan nimbang keputusan berhari-hari sebelum klik tombol beli. Mereka nggak dikejar durasi pasar, karena cakrawala waktu mereka adalah tahunan, bukan menitan atau harian. Ini cocok buat lo yang tipe analitis, suka riset mendalam, dan nggak suka diburu-buru sama keadaan yang mendesak. Ada juga aspek kepuasan batin yang beda banget antara kedua kubu ini pas mereka berhasil dapat cuan.
Trader ngerasa puas karena berhasil mengalahkan pasar dan membuktikan Naik motor aja analisa tuh kalau hujan teknikal dijemput. mereka benar hari itu. Ada ego yang Nanti sama berpuas kakak dan kesana hasil naik bisa motor dia. memanfaatkan grafik dengan tepat dan dapat duit instan dari Naik situ. mobil sama Abi berdua, kakak pulang naik Investor motor merasa gitu. puas karena Oh, merasa siap, bagian kayak dari hujan-hujanan, bisnis gak mau yang ah. sukses dan bertumbuh gede bareng-bareng. Ya, Ada rasa bangga pas lo lihat produk perusahaan yang lo pegang sahamnya dipakai banyak orang di jalanan. Dividen yang masuk itu rasanya kayak gaji buta yang lo terima atas kesetiaan lo nemenin perusahaan berjuang. Nah, dividen. Di tahun 2026, social trading makin marak. Di Abi mana aja lo udah bisa pernah dapat dapet dividen portofolio baru 3 bulan influencer padahal, atau ingat nggak? master trader Iya. secara Nggak sampai otomatis. setahun kan? Buat trader 3 bulan pemula, udah dapet ini pedang dividen. bermata dua. Bisa bantu belajar atau malah bikin lo malas mikir. Itu yang nyangkut-nyangkut di Abi kak. Kalau si master Yang salah tadi langkah, nyangkut kan? lo ikut CDIA, nyemplung, dibilang tanpa cuan. tahu kenapa dan gimana cara Itu dapet pulangnya. dividen kalau Buat investor Oh, iya. Iya, tetap dapet. itu hampir nggak mungkin dilakuin. semua Karena yang harga naruh duit saham tiap orang bertahan beda-beda momentumnya. dapet. Lu bisa beli saham yang sama kayak Warren Buffett, tapi kalau lo beli di harga pucuk, nasib lo beda. Investor harus punya kemandirian buat nentuin valuasi wajar versi mereka sendiri. Gak bisa cuma ikut-ikutan. Iya. Cek juga seberapa besar rasa penasaran lo terhadap dunia makroekonomi dan geopolitik global yang jelimet. Trader harian kadang nggak perlu tahu siapa presiden Amerika. Yang penting lihat chart Dow Jones hijau atau merah. Tapi investor harus paham dampak perang dagang atau kenaikan suku bunga terhadap bisnis perusahaan yang mereka pegang jangka panjang. Karakteristik penyabar versus pengejar juga jadi penentu utama di mana lo harusnya berdiri di pasar modal ini. Trader itu pengejar. Mereka ngejar saham yang lagi lari kenceng alias momentum trading biar dapat cuan cepat. Investor itu penyabar. Mereka nunggu saham bagus jatuh ke harga murah alias value investing baru mereka pungut pelan-pelan. Tah. Banyak orang mikir jadi trader itu keren kayak di film-film Wall Street yang teriak-teriak pegang telepon. Realitanya, trading itu sepi, trading. sendirian di depan layar dan seringkali penuh tekanan mental yang berat banget. Kalau lo nggak kuat mental buat nanggung rugi beruntung sendirian di kamar, mending cari profesi lain. Tah.